Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atauillah, NPM saya 2401011501. Saya di sini akan menjelaskan tentang rasionalisme, sejarah rasionalisme, dan mazhab-mazhab rasionalisme sebagai tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar filsafat yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Muhlizon MPD selaku dosen dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Baik, langsung saja. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, analisa terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional realistis. Tanpa adanya rasional, manusia tidak akan bisa memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, fungsi panca indera manusia dalam aliran filsafat rasionalisme adalah mendukung akal dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalisme berkembang di dunia barat, dunia Islam, ataupun ateisme dengan aliran-aliran yang berkembang meliputi rasionalisme radikal, rasionalisme kritis, dan rasionalisme moderat. Tokoh-tokoh utama dalam pengembangan rasionalisme antara lain René Descartes yang hidup pada tahun 1596 sampai 1650, Baruch de Spinoza yang hidup pada tahun 1632 sampai 1677, dan Gottfried Leibniz yang hidup pada tahun 1646 sampai 1716. Sementara itu, ada pula tokoh yang mengembangkan rasionalisme dengan menggabungkannya dengan aliran filsafat yang lain. Ya, salah satunya yaitu George Wilhelm Friedrich Hegel yang hidup pada tahun 1770 sampai 1831 yang menggabungkan rasionalisme dengan romantisisme. Lalu selanjutnya adalah sejarah rasionalisme yang pertama kali dikenal dalam pemikiran-pemikiran filsafat klasik itu dikemukakan oleh Gilbert yang hidup pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Pemikiran rasionalisme lalu dikembangkan lebih lanjut oleh René Descartes, Baruch de Spinoza, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Pemikiran-pemikiran rasionalisme kemudian dikembangkan secara lengkap oleh George Wilhelm Friedrich Hegel. Sejarah rasionalisme bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah era klasik. Pemikiran mengenai rasionalisme telah muncul sejak masa Plato melalui tulisan-tulisan hasil karyanya. Gagasan yang berkembang pada masa itu ialah bahwa pengetahuan berasal dari akal dan bukan dari panca indera. Rasionalisme di era klasik dikembangkan melalui pengetahuan matematika dan geometri. Pengetahuan lainnya, yaitu selain matematika dan geometri, itu hanya berperan sebagai pengetahuan pendukung. Pada masa ini, pengetahuan-pengetahuan selain matematika dan geometri belum bisa menjadi suatu doksa atau belum bisa menjadi alat untuk mempertahankan kekuatan politik dari para filsuf. Lalu sejarah rasionalisme berlanjut hingga abad ke-15. Pada saat ini, pada masa abad ke-15, itu wibawa tradisional gereja Katolik mengalami penurunan akibat perang, pemberontakan, sehingga mereka tidak bisa mempertahankan kerasionalitasan iman. Oleh karena itu, mereka, para pemuka gereja Katolik, memunculkan pemikiran-pemikiran rasionalisme. Para pemikir atau para tokoh rasionalisme ini muncul dari kalangan para pemuka gereja. Tokoh pertama yang memulai rasionalisme pada masa ini ialah Lorenzo Valla. Beliau menjabat
sebagai sekretaris raja dari kerajaan Napoli di Italia melalui hasil karya tulis buku yang berjudul De Falso Credita et Ementita Constantini Donatione yang diterbitkan pada tahun 1440. Selanjutnya, berikut adalah mazhab pemikiran rasionalisme yang terdiri dari rasionalisme kritis, rasionalisme Islam, dan rasionalisme psikologis. Yang pertama adalah rasionalisme kritis, merupakan salah satu mazhab rasionalisme yang menghubungkan antara rasionalisme dan empirisme. Salah satu tokoh yang mendukung mazhab ini ialah Karl Popper. Ia meyakini bahwa teori-teori yang berisi pengetahuan merupakan hasil buatan manusia yang diperoleh melalui penemuan-penemuan yang telah dilakukan sebelumnya. Popper memandang bahwa rasionalisme yang bersifat a priori bisa saja memberikan gambaran mengenai dunia yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena itu, kegiatan intelektual atau rasionalisme juga membutuhkan pengamatan dan percobaan atau empirisme. Yang kedua adalah rasionalisme Islam. Rasionalisme Islam berkembang dari prinsip Islam yang tidak menolak pemakaian akal, persepsi panca indera, dan penalaran terhadap teks. Metafisika Islam dibangun melalui integrasi epistemologi dan rasionalisme yang bersifat transenden. Islam memandang puncak pencapaian kebenaran melalui akal hanya terdapat pada wahyu. Karena dalam pandangan Islam, keberadaan wahyu itu tidak berasal dari alam, melainkan fungsi alam itu hanya sebagai perantara untuk kebenaran wahyu. Lalu yang terakhir ada rasionalisme psikologis. Rasionalisme psikologis merupakan pandangan bahwa rasionalisme merupakan sarana yang dibutuhkan dalam perkembangan manusia. Dalam pandangan ini, rasionalisme merupakan sifat bawaan manusia yang keberadaannya berbentuk nalar. Rasionalisme psikologi memandang perkembangan moral sebagai tujuan akhir dari perkembangan manusia. Pencapaiannya memerlukan pengalaman individu dalam melakukan hubungan sosial dengan individu-individu yang lain. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.